Hai sahabat KMU, saya Dr. Nuka Ririna, spesialis mata. Selamat datang di Rumah Sakit Mata KMU Lamongan. Rumah Sakit Mata KMU ini adalah rumah sakit mata pertama di Lamongan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang alur pemeriksaan katarak di rumah sakit ini. Ikuti terus ya. Sekarang kita mulai dari ruang diagnostik. Di sini tampak beberapa alat pemeriksaan penunjang untuk pemeriksaan katarak. Kita mulai dari yang pertama ya. Alat-alat ini selalu didisinfeksi baik sebelum maupun setelah digunakan. Pasien akan diperiksa kondisi kelengkungan korneanya dengan alat autorefraktokeratometer. Tujuannya untuk menentukan kekuatan lensa tanam yang akan dipasangkan saat operasi katarak. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan tekanan bola mata dengan alat NCT atau non-contact tonometer. Tujuannya adalah untuk mengetahui adanya kemungkinan peningkatan tekanan bola mata yang dapat menjadi penyulit saat dilakukan operasi katarak. Alat ini bekerja tanpa melakukan kontak langsung dengan pasien. Nantinya alat ini akan mengeluarkan hembusan angin untuk meratakan lapisan kornea guna mendeteksi tingkat tekanan bola mata. Alat selanjutnya adalah specular microscope. Gunanya untuk memeriksa sel endotel kornea guna menentukan apakah pasien dapat menjalani operasi katarak atau tidak dengan metode vakoemulsifikasi ataukah operasi katarak manual. Untuk mengetahui sejauh apa tajam penglihatan yang terdampak katarak, pasien akan melakukan pemeriksaan dengan selencar. Apabila tidak maju, pasien akan dilakukan pemeriksaan dengan cara hitung jari dan lambaian tangan. Apabila lambaian tangan tidak maju, maka selanjutnya akan dilakukan light perception. Bagi pasien yang akan menjalani operasi katarak, akan menjalani pemeriksaan yaitu biometri. Alat ini digunakan untuk menentukan kekuatan lensa tanam yang akan dipasangkan saat operasi katarak. Setelah melakukan pemeriksaan di ruang diagnostik, pasien akan melanjutkan pemeriksaan di ruang dokter. Di sini ada slit lamp. Alat ini digunakan untuk mengetahui kondisi area mata bagian depan. Untuk di rumah sakit dan klinik mata KMU, kami telah menggunakan slit lamp yang tersambung dengan layar monitor, sehingga pasien dan keluarganya dapat melihat langsung hasil pemeriksaan dari dokter. Selanjutnya, setelah memeriksa bagian depan mata atau segmen anterior mata, selanjutnya memeriksa segmen posterior atau bagian belakang dari mata, yaitu menggunakan lensa 78 dioptri atau lensa 90 dioptri. Bisa juga dilakukan dengan fundoskopi direct. Apabila pemeriksaan menggunakan fundoskopi direct maupun indirect tapi tidak jelas detail retina atau saraf mata, maka selanjutnya pasien akan menjalani pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Pemeriksaan USG ini dilakukan dengan menggunakan probe yang telah diberikan gel. Seluruh alat pemeriksaan katarak ini telah tersedia di seluruh cabang rumah sakit dan klinik mata KMU, sehingga pasien dapat melakukan pemeriksaan secara lengkap dengan tuntas tanpa perlu berpindah tempat. Sekian alur pemeriksaan dan penjelasan mengenai alat-alat yang digunakan dalam pemeriksaan katarak. Jika Anda atau kerabat Anda ingin memeriksakan mata secara lengkap, Anda dapat mengunjungi salah satu cabang rumah sakit dan klinik mata KMU yang tersebar di berbagai daerah. Retina merupakan lapisan pada mata bagian belakang yang mempunyai fungsi untuk menangkap cahaya sehingga bisa mengirimkan sinyal tersebut ke dalam otak. Sehingga apabila terjadi kerusakan pada lapisan tersebut, bisa menyebabkan gangguan penglihatan hingga bisa menyebabkan kebutaan. Pada kasus-kasus diabetes mellitus ataupun hipertensi, disarankan untuk melakukan evaluasi retinanya untuk diketahui apakah ada kerusakan atau tidak pada kondisi saraf matanya. Dan apabila timbul keluhan seperti gangguan penglihatan yang mendadak, penglihatan yang tertutup separuh seperti tirai, ataupun hitam-hitam yang melayang dan kilatan cahaya, maka disarankan untuk dievaluasi kondisi saraf matanya. Salah satu alat diagnosis pada kondisi
kelainan retina adalah OCT. OCT merupakan alat canggih yang bisa menilai kondisi anatomis dari retina secara lapis per lapis, sehingga kita bisa menilai pada lapisan mana terjadi kelainan pada retina tersebut. Ada beberapa pilihan tindakan pada kasus retina, injeksi anti-VEGF, laser PRP, ataupun dilakukan operasi dengan vitrektomi. Pada salah satunya kasus diabetes mellitus, apabila sudah timbul komplikasi, maka biasanya dilakukan tindakan laser PRP, dan bila sudah ada pembengkakan pada saraf matanya, maka bisa lakukan opsi dengan tambahan injeksi anti-VEGF. Untuk operasi sendiri, salah satu tindakan yang dilakukan apabila terdapat ablasio retina ataupun lepasnya lapisan saraf retina dari mata, maka itu bisa dilakukan tindakan vitrektomi. Pilihan-pilihan tindakan yang disebutkan sebelumnya harus berdasarkan dari pemeriksaan yang lengkap pada kondisi retinanya. Jadi, keputusan untuk melakukan tindakan harus berdasarkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter subspesialis retina. Retina merupakan bagian penting dari mata kita, maka jangan lupa melakukan pemeriksaan di dokter subspesialis retina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Uy Unari, spesialis mata konsultan. Sekarang saya mau akan sharing tentang lensa premium yang akan ditanam pada pasien yang akan dilakukan operasi katarak. Jadi ternyata memang ada beberapa lensa yang akan ditanam pada mereka yang telah melakukan operasi katarak. Ada dua macam lensa. Yang pertama adalah lensa yang standar. Yang kedua adalah lensa premium. Apa bedanya? Lensa standar itu adalah lensa yang hanya dipasang pada pasien ketika dilakukan operasi katarak. Dan lensa standar ini tidak bisa mengoreksi atau menghilangkan kelainan refraksinya. Misalnya penderita ini punya minus atau silinder, maka ketika dipasang lensa standar, dia harus memakai kacamata setelah operasi. Demikian juga ketika dia harus membaca jarak dekat, maka dia juga harus menggunakan kacamata jarak dekat. Sementara kalau lensa premium, maka selain lensa itu ditanamkan untuk menggantikan lensa yang sudah keruh karena katarak, maka lensa premium ini bisa menghilangkan atau mengoreksi kelainan refraksi pada pasien tersebut. Jadi misalnya pasien ini sebelum operasi katarak memiliki minus, atau memiliki silinder, atau plus, atau dia ada kebutuhan untuk jarak dekatnya menggunakan kacamata plus, maka dengan lensa premium ini dia dijamin akan bebas kacamata, sehingga pasca operasi katarak penderita tersebut tidak perlu menggunakan kacamata lagi, sehingga dia bebas minusnya, bebas silindernya, dan bahkan bebas untuk jarak kacamata jarak dekatnya. Jadi beberapa pilihan lensa premium, yang pertama adalah jika penderita ini memiliki katarak, kemudian dia memiliki minus dan silinder, maka dia cocok menggunakan lensa torik. Jadi dia dikoreksi untuk jarak jauhnya. Kemudian apabila dia ingin bebas menggunakan kacamata untuk baca jarak dekat, maka bisa digunakan lensa multifokal torik. Apa lensa multifokal itu? Lensa multifokal itu adalah lensa yang bisa digunakan untuk melihat jarak jauh, jarak intermediate, maupun jarak dekat. Sehingga benar-benar ketika pasien itu misalnya melakukan aktivitas nyopir misalnya, maka dia bisa melihat jarak jauh tanpa kacamata, dia melihat jarak dekat, mungkin speedometernya itu termasuk jarak, maksud saya jarak intermediate, dia bebas kacamata. Dan ketika dia pegang HP, melihat HP, dia juga bisa melihat dengan jelas tulisan di HP. Itu namanya lensa multifokal, di mana dia mengoreksi jarak jauhnya, jarak intermediate maupun jarak dekat.
Siapa saja yang atau usia berapa yang bisa dilakukan penanaman lensa premium ini? Semua usia bisa. Jadi siapapun atau usia berapapun ketika dia terjangkit katarak dan menginginkan pasca operasi bebas dari kacamata, maka pilihlah lensa premium yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing penderita. Jadi kesimpulannya, manfaat dari lensa premium adalah satu, dia terbebas dari kacamata. Dia tidak tergantung lagi dari kacamata pasca operasi katarak. Yang kedua, ketika dia beraktivitas tentu saja lebih nyaman. Dan yang ketiga, dia akan lebih adaptif terhadap cahaya. Jadi nggak ada lagi tuh keluhan silau ketika terkena sinar matahari misalnya. Jadi pastikan pilihlah lensa yang tepat dan yang nyaman dan yang terbaik untuk mereka yang menderita katarak. Karena lensa ini akan ditanam seumur hidup. Jadi jangan sampai keliru kita memilih lensa yang tepat untuk keluarga pasien atau kita sendiri suatu saat kalau kita katarak. Katarak merupakan kekeruhan pada lensa mata yang membuat penderitanya memiliki penglihatan yang buram atau kabur. Operasi katarak menghilangkan kekeruhan pada lensa dan menggantinya dengan lensa baru yang jernih. Hingga saat ini, tindakan operasi katarak terbukti aman, umum digunakan, dan yang paling efektif. Teknologi terus berkembang dan operasi katarak dengan lensa premium memberikan hasil lebih dari operasi katarak standar. Bila seseorang menderita katarak, maka penglihatannya akan menjadi kabur. Dan setelah operasi katarak, penglihatan menjadi lebih jelas. Operasi katarak dengan lensa monofokal akan membantu pasien melihat jarak jauh, namun tetap membutuhkan kacamata untuk melihat jarak dekat. Bila pasien menggunakan lensa multifokal, maka pasien dapat melihat berbagai jarak, namun keluhan silinder belum terkoreksi. Bila pasien menggunakan lensa multifokal torik, maka pasien dapat melihat berbagai jarak dan keluhan silinder pun terkoreksi. Dengan lensa premium, pasien katarak bisa terbebas dari katarak sekaligus melihat detail di berbagai jarak tanpa kacamata. Hai Sobat KMU, kamu sedang batuk atau bersin? Tahukah kamu, saat kamu batuk atau bersin terjadi pelepasan virus dan bakteri yang berasal dari pernafasan, baik melalui udara maupun melalui cairan yang ada di tubuh kamu. Cairan tersebutlah yang dapat menular pada orang lain. Tapi, kamu dapat mencegahnya dengan melakukan etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Berikut adalah etika batuk atau bersin yang baik dan benar. Yang pertama, saat kamu batuk atau bersin, jangan lupa untuk selalu menggunakan tisu ataupun sapu tangan untuk menutup hidung dan mulut kamu. Yang kedua, buang tisu yang telah kamu gunakan ke dalam tempat sampah. Jika tidak ada tisu ataupun sapu tangan, kamu bisa memakai lengan bagian dalam kamu seperti ini. Hacuh! Yang ketiga, kamu juga bisa menggunakan masker saat kamu dalam keadaan batuk ataupun bersin. Yang nomor 4, segeralah untuk cuci tangan kamu di air yang mengalir atau bisa menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol. Yang kelima atau yang terakhir, jangan membuang ludah ataupun dahak di sembarang tempat. Dengan menjalankan etika batuk atau bersin ini, maka kamu ikut membantu mengendalikan infeksi di sekitar kita. Salam sehat!
niatnya cuma mau periksa mata aja, tapi juga bisa dapat kacamata juga loh. Cuma 750 aja, bisa periksa dan dapetin kacamata juga. Diperiksa dengan alat lengkap, akurat, dan dokter spesialis mata yang profesional. Kacamata dari Nata Mata Eyewear dengan model stylish dan lensa terbaik. Buat yang punya mata minus dan silinder, manfaatkan paket bundling pemeriksaan dan kacamata. Tinggal pilih model yang cocok dan siap melihat lebih jelas. Hak dan kewajiban pasien. Hak pasien. 1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di klinik. 2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien. 3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. 4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. 5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi. 6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan. 7. Memilih dokter, dokter gigi, dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di klinik. 8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai surat izin praktek atau SIP baik di dalam maupun di luar klinik. 9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya. 10. Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan. 11. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya. 12. Didampingi keluarga dalam keadaan kritis. 13. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya. 14. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di klinik. 15. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan klinik terhadap dirinya. 16. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaannya dianutnya. 17. Menggugat dan atau menuntut klinik apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana. 18. Mengeluhkan pelayanan klinik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban pasien. 1. Mematuhi peraturan yang berlaku di klinik. 2. Menggunakan fasilitas klinik secara bertanggung jawab. 3. Menghormati hak pasien lain, pengunjung, dan hak tenaga kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di klinik. 4. Memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya. 5. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya. 6. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di klinik dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya. 8. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.